Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husain Akmal Faiz dengan NIM 24020800024. Izin untuk membuat tugas terkait mata kuliah literasi digital kemanusiaan tentang revolusi industri. Pertama-tama yang mungkin saya ingin jelaskan adalah terkait tahapan revolusi industri. Revolusi industri itu bermula ketika ditemukannya mesin uap pada sekitar tahun 1800-an. Kemudian itu disebut dengan revolusi industri pertama. Kemudian yang kedua, revolusi industri kedua itu terjadi ketika pada sekitar tahun 1900-an, ketika pertama kali ditemukannya listrik untuk membantu peningkatan produksi massal terkait barang-barang yang ingin diproduksi. Kemudian itu disebut dengan revolusi industri nomor 2 atau 2.0. Kemudian yang ketiga adalah pada sekitar tahun 2000-an, yaitu ketika ditemukannya komputer atau penggunaan komputer atau mulai berkembangnya internet dan digunakan untuk produksi massal. Seperti komputerisasi mesin-mesin yang sebelumnya hanya menggunakan diesel, kemudian digunakanlah komputer untuk membantu efisiensi dan peningkatan produksi massal dalam sebuah barang. Kemudian yang terakhir adalah revolusi industri yang keempat, yaitu ketika internet, AI atau digital itu digabungkan dengan produksi, dengan manufaktur atau bagaimana AI dan digital itu membantu terproduksinya barang-barang. Bagaimana manufaktur digabungkan dengan AI, itu adalah yang dimaksud dengan revolusi industri nomor 4. Nah, ciri-ciri revolusi industri yang keempat itu adalah pertama, meningkatnya teknologi, yaitu bertumbuhnya berbagai macam jenis teknologi yang membantu manusia untuk mempermudah kehidupannya. Kemudian banyak mesin-mesin produksi yang diintegrasikan dengan AI atau big data, sehingga dalam proses produksinya itu sangat-sangat membantu karena mempermudah para buruh untuk memproduksi suatu barang. Kemudian dampak dari adanya revolusi industri adalah yang pertama, dampak positif, yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia secara cepat. Banyak kebutuhan manusia yang ada secara cepat tanpa perlu berlama-lama. Kemudian membantu manusia atau mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya, karena banyak bertumbuh teknologi baru yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada dan sangat membantu dalam kehidupan manusia. Kemudian dampak negatifnya adalah terjadinya pengangguran struktural, karena banyak pekerjaan yang sebelumnya itu dilakukan oleh buruh atau manusia kemudian beralih ke teknologi atau komputer atau mesin-mesin yang sebelumnya tidak mampu menggantikan manusia kemudian menjadi mampu menggantikan manusia. Kemudian adalah ketergantungan manusia terhadap teknologi. Adanya teknologi tidak hanya mempermudah manusia, namun juga membuat manusia ketergantungan, membuat manusia menjadi ketergantungan dengan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.